Bismillahirrahmanirrahim. Kok makan kang ini? Ingkup. Bismillah. Bismillah. Cantik banget. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyedot tiwulnya Mbak Bu Besti. Boh, Masya Allah. Deloklah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambelnya Mbak Bu Besti. Langsung setengah lemper ya toh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya barusan mencuci baju Mbak Bu Besti. Ini nyambi. Sekarang saya mau masak. Ini sudah saya cepatkan. Hari ini di Taiwan itu ada latihan militer udara gitu loh Mbak Bu Besti. Saya tidak pakai uplong bahasanya. Pokoknya intinya ini tuh latihan militer tahunan gitu. Tapi yang udara kayak gitu. Dan ini tuh bagiannya Taiwan bagian utara. Dan ini nanti 30 menit lagi jaringan internet bakal diperlambat. Jadi kayak nanti kalau kita buka internet itu jadi kayak munyer loading kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Itu karena ya jaringannya memang sengaja kayak di take down kayak gitu. Jadi ini nanti 30 menit lagi kira-kira akan ada alarm yang berbunyi. Kalau alarmnya itu sudah berbunyi, nanti orang-orang yang ada di pinggir jalan, pokoknya yang ada di luar, naik mobil, kendaraan umum, jalan kaki, naik sepeda, semuanya harus berhenti. Kalau seumpamanya ada di dalam bus, nanti busnya itu berhenti di pinggir jalan, tidak boleh keluar sama sekali. Yang di dalam mobil juga tidak boleh keluar sama sekali. Kalau seumpamanya naik kereta umum kayak kereta MRT atau kereta cepat atau apa yang berhenti di stasiun, itu harus segera mencari tempat yang aman. Nanti disediakan tempat kayak shelternya untuk bersembunyi kayak gitu. Totok mani ini tuh Mbak Bu Besti. Jadi ini tuh kayak latihan perang kayak gitu. Jadi nggak cuman tentaranya yang latihan, tapi warganya juga ikut latihan. Jadi kayak nanti kalau seumpamanya ada situasi darurat itu harus bagaimana, itu semuanya sudah paham kayak gitu. Nanti yang di pinggir-pinggir jalan kayak gitu, yang naik sepeda atau jalan kaki itu juga harus segera kayak mencari tempat persembunyian yang aman kayak gitu. Kalau tidak menuruti, kalau tidak ikut instruksi dari pemerintah ini, bakal kena denda minimal Mbak Bu Besti, minimal 15 juta rupiah. Kalau dirupiahin ya, kalau di sini itu kalau nggak salah sekitar 30 atau 35 ribu gitu loh. Kalau dirupiahin ya 15 juta rupiah. Gaji sebulan cuman buat bayar denda kalau seumpamanya tidak manut Mbak Bu Besti. Itu denda minimal ya. Kalau seumpamanya kesalahannya maksimal, itu dendanya bisa nyampe 75 juta. Duit 75 juta terima dibayar denda kan ya eman-eman sekali. Jadi lebih baik manut saja. Tapi yang di dalam pikiran saya itu bukan itu Mbak Bu Besti. Aku mikirnya kayak gini. Kalau seumpamanya ini tuh diterapkan di Indonesia, demo nih, protesnya dah no kaya ngopo. Mesti bikin ini fungsinya buat apa, begini, wes ngono kae lah wong Indonesia iki ya Mbak Besti. Jadi karena Taiwan itu sama Cina itu ya kayak gitu Mbak Bu Besti. Taiwan pengennya merdeka, Cina tidak mau melepaskan, jadinya ya latihan militer kayak gini setiap tahun. Oke, sekarang saya mau masak dulu. Ini tadi barusan padu sama Mak De karena seperti biasa beliau susah untuk minum susu. Ini saya sudah menyepakkan bahan persambelannya ya Mbak Bu Besti. Cabenya ini tadi sekitar 35 biji. Terus bawang baiknya ada 3 siung tapi kecil-kecil. Terus bawang jahatnya segitu, hitung saja sendiri tuh. Sama tomat, terus sama terasi. Terus ini tadi saya juga sudah mencuci karak tiwul, ini kiriman dari Bapak kemarin Mbak Bu Besti. Jadi ini perdana mau masak paketan kiriman dari bapaknya anak ya toh. Tuh, saya mau bilang mantan suami, terus di komentar bilangnya calon. Jadi mantan atau calon.
Terus ini saya mau mengetokkan, ini lalapannya hari ini lalapan elit ya Mbak Bu Besti. Ini biasanya buat salad. Oh, biasanya buat salad tuh. Terus ini mau saya buang. Kayaknya udah ndak fresh ini. Kalau belanja di supermarket tuh mestinya niki loh Mbak Besti, tidak fresh. Beda kalau di pasar. Kalau di pasar itu semuanya fresh. Soalnya kalau tidak fresh ya tidak payu. Sedangkan di supermarket kan biasanya orang-orang yang bekerja kayak gitu tidak punya waktu untuk ke pasar. Jadi pilihannya cuman itu, gelem ra gelem yo akhirnya gelem. Ini saya buang. Ini selada Romania kayaknya. Kalau yang ini masih oke. Ini mau saya rendam dulu. Jangan lupa dikasih garam Mbak Bu Besti. Jadi nanti kalau seumpamanya ada binatangnya itu mati semua. Enggak mati, pingsan, kasinan. Macet. Kok tidak kena? Ini game buka mana? Weh, mana tuh Mbak Besti? Tidak kena ih. Weh kok angel men toh? Saya tak golekannya Mbak Besti. Oh ini, yang sebelah sini. Kok panggah tidak kena juga? Tidak kena juga. Weh, iya toh Mbak Besti, kok malah mandek nih tengah jalan ki? Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah matang. Peringatan daruratnya udah keluar Mbak Besti, delok lah. Jadi ini yang di luar sudah ndak boleh kemana-mana lagi. Udah nggak boleh keluar rumah, nggak boleh keluar toko, nggak boleh keluar, pokoknya nggak boleh keluar. Harus cari tempat aman kayak gitu. Oke Mbak Besti, saya mau menjajal apakah benar-benar internetnya itu lemot. Jadi saya mau membuka YouTube ya toh. Tuh kalian lihat. Nggak bisa. Oke, terus kemudian saya mau membuka Instagram ya toh.
Bisa. Tapi ini yang bagian bawah itu munyer-munyer itu. Kalian lihat? Munyer-munyer itu loading. Oke, terus kemudian saya mau membuka Facebook. Ini masih bisa. Cuman kalau ke bawah tuh nggak keluar. Oh, masih keluar. Masih keluar Mbak Bu Besti. Facebook masih oke. Oke, sekarang saya mau membuka bisa Mbak Besti. TikTok bisa. Ini tadi suaranya tak matikan dulu, soalnya takut nanti kena nganu. Oh, ini sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Nggak bisa berarti. Nggak bisa Mbak Bu Besti, ini sudah tak scroll kayak gini, nggak bisa. Delok lah. Ini, loading itu, kalian lihat? Loading itu, berarti benar-benar nggak bisa. Internetnya benar-benar nggak bisa Mbak Bu Besti, jadi benar-benar ini selama 30 menit doang ya, dan cuman 1 tahun sekali kayak gitu. Oke, mari kita teruskan masaknya lagi. Saya cuma mau membuktikan, menduduhkan ke kalian. Ini tadi tak matikan Mbak Besti, soalnya daripada gosong gitu. Bismillah. Ini bawangnya kenceritan Mbak Bu Besti. Tak kurekan kok malah tak lumakan. Ini terasi dari India Mbak Bu Besti, deloklah. Cakep kan, gitu. Ini tadi apinya saya pakai api kecil ya Mbak Bu Besti, jadi biar matangnya itu tanak tapi tidak gosong kayak gitu. Ini tomatnya harus benar-benar matang biar sambelnya nanti luwekoh kayak gitu. Ini tak sisihkan. Saya mau mematangkan tomat dulu sama terasinya. Saya mau menggarami ikan salmon ini Mbak Bu Besti. Kemarin makan salmon mentah, sekarang digoreng. Karena yang ini tidak boleh dimakan mentah. Saya walik dulu, bismillah. Oh, biar tidak cemburu jadi harus adil. Wes, sekarang dicueki saja dulu. Biar merasa salahnya di mana ya toh, dijarkan saja. Sudah Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Tak uncal-uncalkan ke sini dulu cabenya. Bismillah. Bismillah. Ini tak kabehkan Mbak Bu Besti, soalnya ini koretan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Moncrat. Minyaknya moncrat. Terakhir tomatnya. Wah, ini kalau tomatnya diulek duluan mesti lunyu meletre-meletre Mbak Bu Besti. Deloklah, saya itu kalau nyambel mesti luwekoh toh. Pokoknya kuncinya cabenya harus lebih banyak. Kalau nggak tahan pedas pakai cabai yang keriting itu atau cabai besar. Terus kemudian tomatnya itu harus benar-benar mateng pokoknya. Sudah ini Mbak Bu Besti, sudah luwekoh sekali. Sudah ini Mbak Besti. Sudah lembut semua.
dan lekoh sekali, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Kok makangkang ini? Lingkup. Nah, bismillah. Cantik banget. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyedot tiwulnya Mbak Bu Besti. Wah, Masya Allah, deloklah. Jan, lagi Mbak Besti. Wah. Sudah mantap ini. Oke Mbak Bu Besti, akhirnya madang hari ini. Madangnya istimewa sekali. Nasi tiwul impor langsung dari Trenggalek. Terus pengekspor apa pengimpor, pokoknya yang pengirimnya itu Bapak Edivan gitu. Ini nanti kalau dilabrak wiji, aku yang ngonong labrak genten ya Mbak Bu Besti. Gare tuman nyerimpet-nyerimpeti saja orang gitu. Terus hari ini sambelnya seperti biasa, sambal terasi dan ikan salmon. Ini tadi ikan salmonnya saya menggorengnya kering sekali biar crispy. Terus lalapannya istimewa biasanya buat salad itu loh, yang biasanya buat lalapan orang sugih-sugih itu, orang have itu, people have itu. Terus ini people tidak have, jadi jadi campuran. Oke, sebelum madang jangan lupa berdoa dulu biar madangnya berkah dan barokah dan tidak direwangi setan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Itu Makde juga madang, tapi madangnya beliau mie sama kaldu jamur, sop jamur. Bismillahirrahmanirrahim. Sambelnya Mbak Bu Besti, langsung setengah lemper ya toh. Terus iwaknya bismillah. Ini separuh dulu, jangan puo-puo ya toh. Masya Allah, Jan. Saya mau mendisikkan ini bagian perut Mbak Bu Besti. Ini paling enak soalnya paling banyak lemak. Bismillahirrahmanirrahim. Jan, ini diweltok tidak tak katik campuran. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari tanganku Mbak Besti. Mantap. Langsung mari kangenku. Kemarin pas cuti tuh kan belum puas makannya, soalnya puasa. Biasanya makan cuman malam, itu pun tidak bisa makan banyak. Sekarang bisa tak warak-warak nih. Dan mantap kalau. Belum sekali. Jan, hari ini menuku Jan. Bertahun-tahun di Taiwan, baru kali ini makan kroso enak banget Mbak Besti. Jan, Masya Allah. Ini harus dipilih durinya Mbak Bu Besti, nanti nyekrok tenggorokan kan ya, codoh sekali. Teloklah ini. Teloklah. Kayak gini loh. Kalau ndak hati-hati nanti bahaya. Ini lagi. Oke men loh. Lah ke durinya timbang dagingnya. Dah resik.
Ini dimakan sambal tok kayak gini enak Mbak Besti. Dulu pas waktu saya masih gadis Mbak Bu Besti, itu tuh biasanya sama tetangga, anak tetangga kan ada yang cewek juga. Itu kita selalu nyambel terus dilayah kayak gitu, terus kemudian dikasih tiwul kayak gini, terus lalapannya petai Cina itu, gitu mantap pol Mbak Besti. Sayangnya lalapan ini tidak kriuk. Jan, enaknya tiada tanding tiada banding. Diwule-wule nak pol Mbak Besti. Jan, ini perpaduan makanan orang have dan orang tidak have Mbak Bu Besti. Diwul kan makanannya orang melarat dulu. Terakhir Mbak Besti ini. Alhamdulillah. Kenyang sekali Mbak Bu Besti. Alhamdulillah kenyang. Kalian pasti bertanya, ini sambelnya sisa segini, ini tuh sekali makan atau buat besoknya lagi? Jadi Mbak Bu Besti, kalau saya bikin konten madang kayak gini, itu tuh saya kan makannya cuman dikit, jadi nggak banyak banget kayak gitu loh. Biasanya kalau saya bikin kayak gini, itu tuh saya berhenti dulu sekitar 15-30 menit, nanti saya baleni lagi. Jadi saya makan lagi, terus saya habiskan ini. Soalnya apa? Kalau di video itu kan berhenti-berhenti ya, Mbak Bu Besti, harus pindah-pindah kamera, harus ganti-ganti angle kayak gitu kan ya. Itu tuh kayak nafsu makan, kalau makan itu kalau berhenti kayak gitu tuh nafsu makannya itu kayak jadi rusak, jadi susah kayak gitu. Jadi saya tuh makan sebenarnya itu belum terlalu kenyang. Tapi ya toh, saya kok susah ngomongnya. Jadi perut saya itu kayak memberi sinyal ke otak seolah-olah sudah kenyang. Tapi selang beberapa menit kemudian itu tuh saya ngerasa lapar lagi. Jadi kayak
belum kenyang sebenarnya kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi perut itu memberikan sinyal totok mani kenyang kayak gitu. Terus kemudian sekitar 15 menitan setelahnya itu tuh saya lapar lagi. Makanya jadi saya sisakan, nanti sekitar 15 atau 30 menit lagi saya baleni, saya habiskan ini Mbak Bu Besti. Paham kan? Mudeng kan? Jadi sebenarnya di balik kamera, ini tuh sekali makan. Jadi kalau saya seumpamanya nggak bikin video, ya sambal segini ya sekali makan. Dan ini sudah dari dulu, zaman dahulu kala. Dari zaman saya masih gadis, masih bocil. Itu makanan sambal saya memang sudah segini Mbak Bu Besti. Kalian jangan gumun. Dulu, setiap hari Minggu, kalau saya libur sekolah, mbok saya, ibunya ibu saya, itu tuh selalu membelikan cabai 2 bungkus. 1 bungkus itu isinya 2 on atau berapa gitu loh Mbak Bu Besti. 2 bungkus, terus kemudian terasi, terus kemudian sayur kangkung, terus tomat, udah disiapin kayak gitu aja. Nanti saya bikin sambal sendiri. Dan saya biasanya tidak mau makan masakan mbok saya karena ya pengen nyambel. Pokoknya setiap hari Minggu itu harus nyambel. Biasanya nyambel terong atau nyambel terasi kayak gitu. Dan kalau saya nyambel kayak gitu, biasanya orang-orang itu, tetangga-tetangga itu pada datang minta sambal saya kayak gitu. Dulu itu, sekarang ya us mencar karpe dewe. Minum lagi Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim, pedes. Alhamdulillah. Oke Mbak Bu Besti, udah kayak gitu aja ya. Alhamdulillah hari ini jan tombo kangen tenan Mbak Bu Besti, kangen saya akan zaman-zaman dulu waktu masih tinggal di Trenggalek, karena sekarang tinggal di Taiwan gitu. Jadi bilangnya tinggal di Trenggalek dulu. Alhamdulillah, mari kangen, nostalgianya tentang sego tiwul itu mari tenan. Yang belum mari itu makan dicobek, sambelnya sambal mentah orek-orek kayak gitu, terus kemudian nasi tiwulnya diblekan di atas cobek, terus kemudian diawur-awur sama petai Cina, terus dipuluk, dimakan rame-rame kayak gitu. Dimakannya itu di pinggir sawah kayak gitu, enak banget dulu itu Mbak Bu Besti. Jadi siang-siang atau sore-sore kayak gitu. Kalau nggak gitu nanti ada jengkol, ada yang lalapan jengkol, cuman saya tidak doyan, jadi saya tidak lalapan jengkol ya, cuman itu aja kayak gitu. Wes mangan ngono tok enak Mbak Bu Besti, cuman nggak boleh sering-sering karena tidak ada gizinya. Oke Mbak Bu Besti, terima kasih sudah menemani saya hari ini. Jadi ini tadi peringatan kepresidenan tentang latihan militernya itu sudah dicabut, jadi cuma 30 menit doang. Dan ini satu kali atau berapa kali, kayaknya saya selama saya di tempatnya Mas Bos ini udah beberapa kali deh, lupa saya. Pokoknya ya begitulah Mbak Bu Besti. Jadi ini rutinan latihan militer kayak gitu, dan semuanya harus patuh. Kalau tidak patuh nanti kena denda minimal 15 juta, maksimal 75 juta. Daripada duit segitu buat bayar denda, mending tinggi mangan enak sampai dobleh ya Mbak Bu Besti. Ditukoknya dawet sa RT sa RW itu bisa ciblon, iya toh, nggak bayar denda ya eman-eman sekali, mending ditukoknya beras kencur kena gadus. Oke Mbak Bu Besti, terima kasih sudah menemani saya hari ini. Semoga kita semua dimanapun berada sehat selalu, diberikan keberkahan umur yang panjang, rezeki halal melimpah serta barokah, amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.